Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ikhwafillah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa bertemu pada kesempatan ini dalam majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita semuanya. Dan insya Allah duduknya panjenengan kita semua dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian dirahmati Allah, dan Masya Allah pada kesempatan ini banyak ya kita bertemu, berkumpul. Ada berapa ini? 15 ya, kurang lebihnya 15-20 ya. Dari usia paling muda sampai beliau yang sudah sepuh, umur berapa? 80 Pak ya? 80 ya? Iya, Masya Allah. Tetap semangat. Alhamdulillah. Dan ini merupakan tempat ini, Masya Allah, yang beliau bangun ya, merupakan saksi kelak di yaumul akhir bahwasanya tempat ini, rumah ini dijadikan majelis ilmu. Amin. Tempat ini merupakan insya Allah mempercepat jalan melangkah ke sirat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, sebentar lagi ya, mungkin 3 bulan 4 bulan lagi saudara kita ya, semoga bisa melaksanakan haji ya. Kita pun yang belum berangkat, semoga diberi kemampuan oleh Allah untuk berangkat, paling tidak nyelengi, nyicil mulai saat ini. Ya. Karena ibadah haji itu merupakan panggilan. Bagi siapa? Bagi yang Allah panggil dan punya niatan, dan insya Allah dengan niatan itu Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Ketika niatan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana ada suatu kisah ya, Ibnu Mubarak ya, mungkin panjenengan pernah tahu ya, tapi kita ingat kembali. Jadi ibadah haji itu memang dilakukan oleh orang yang berkemampuan ya, secara finansial, fisik, dan mental ya. Jika semua kemampuan itu telah dimiliki, maka wajib baginya untuk menjalankan ibadah haji ya. Dalam kitab Jawahir ya, Syekh Samhudi ya, menulis kisah tentang seorang alim ulama bernama Syekh Abdullah bin Mubarak yang mampu beliau secara finansial, fisik, Masya Allah fisiknya kuat, perang itu sering menang, dan mentalnya pun juga kuat, Masya Allah. Ya, ketika itu ia mengurungkan ibadah haji. Karena apa? Karena ada satu alasan. Jadi kisahnya itu, jadi sudah menjadi kebiasaan Abdullah bin Mubarak ini melaksanakan ibadah haji. Dan ketika waktunya haji datang, ia berangkat. Dan ketika panggilan jihad datang, perang, dia berangkat. Masya Allah. Jadi seakan-akan siap gerak dia tuh. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala yang utama, dia berangkat. Ya. Begitulah seterusnya yang dilakukan Syekh Abdullah bin Mubarak. Tapi insya Allah Syekh Abdul Mubarak ini hatinya tertata. Dia berdakwah, berperang di jalan Allah, bukan untuk membesarkan dirinya, bukan untuk memuliakan dirinya, tapi agar manusia itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Jadi seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai berdakwah itu adalah tujuan utamanya agar manusia memuliakan Allah, bukan agar manusia memuliakan dirinya. Itu salah. Oleh karena itu khawatir ya, salah niat ketika berdakwah, ngisi pengajian besar walaupun pengajian kecil. Kalau tujuan utama supaya dirinya tambah terkenal, ya tambah disanjung manusia,
atau tambah dibela manusia dalam artian dipuja-puja, itu berarti salah niat. Yang benar adalah ketika seorang berdakwah, ngisi pengajian ini dan itu ya dan lain sebagainya, itu tujuan utama adalah supaya manusia memuliakan Allah, supaya manusia membesarkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, insya Allah itu yang dilakukan juga oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. Jadi Syekh Abdullah bin Mubarak berkata, kini tiba giliran tahun hajiku. Aku mulai berjalan untuk haji dengan membawa bekal 500 dinar. Panjenengan tahu 500 dinar itu berapa? 1 dinar itu katakanlah 2,5 juta kali 500. Berarti biaya haji dulu itu lebih banyak daripada sekarang. Ya. Seperti berapa Mas Adit? 25 kali 500. 25 kali 125. 1 miliar lebih ya? 1,25 Masya Allah. Kalau sekarang 30 aja sudah bisa daftar saja. Sudah tak? Iya. Jual sapinya. Masya Allah. Jadi Syekh Abdullah bin Mubarak itu pergi ke tempat jual beli unta di Kufah untuk membeli unta sebagai kendaraan di sana. Ia memilih seekor. Jadi dia itu melihat juga ada seorang wanita ya mengambil seekor itik ya. Ceritanya singkat ini. Kemudian dia melihat wanita itu. Aku mendekati kepada wanita itu dan bertanya, apa yang sedang kau kerjakan? Jadi wanita itu ngambil itik yang sudah bangkai, mati ya. Dia menjawab, mengapa engkau bertanya tentang sesuatu yang tidak ada urusannya denganmu? Akhirnya mendengar ucapan itu, Syekh Abdullah berpikir sejenak untuk mencari cara agar pertanyaannya itu dijawab oleh wanita itu. Kemudian Syekh Mubarak menyadari bahwa pertanyaan yang kedua kalinya sedikit memaksa untuk dijawab. Aku agak memaksa bertanya kepadanya mengapa ia berbuat demikian. Akhirnya wanita itu menjawab, desakanmu itu memaksaku untuk menceritakan keadaanku yang sebenarnya. Jadi wanita tadi mengambil bangkai tadi itu ditanya pertama, tidak mau menjawab. Yang kedua setengah menjawab. Yang ketiga akhirnya mau menjawab. Apa jawabannya? Aku adalah seorang sayyidah atau keturunan Nabi Muhammad. Masya Allah. Aku mempunyai 4 anak. Mempunyai 4 anak perempuan dan suamiku telah meninggal dunia. Sekarang adalah hari keempat ketika kami tidak makan apa-apa. Dalam keadaan seperti ini, bangkai ini halal bagi kami. Aku membawa bangkai itik ini untuk aku berikan kepada anak-anak perempuanku. Ya. Akhirnya ketika mendengar kisah itu, ya, Abdullah bin Mubarak yang seorang syekh itu terkejut, kaget. Ya. Wanita dan anak-anaknya itu akan memakan bangkai tadi. Lah kalau kondisi kayak gini halal bagi dia karena sudah kondisi darurat. Ya. Disinilah akhirnya niat Abdullah bin Mubarak yang mau berhaji tadi ya tidak jadi berangkat dan disampaikanlah 500 dinar tadi itu kepada perempuan janda tadi yang punya 4 anak tadi itu. Ya. Dan alhamdulillah dengan seperti itu kondisinya menjadi lebih baik bagi wanita itu. Dan ketika para jamaah haji telah selesai ya, menunaikan ibadah haji dan telah kembali ya, Ibnu Mubarak menemui mereka. Maka setiap orang yang ia jumpai, ia katakan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hajimu. Ya, ia juga berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima hajimu. Ya. Dan ketika aku berkata lagi, ia akan berkata ya, ya. Beberapa orang jamaah haji menceritakan bahwa ia bertemu dengan Ibnu Mubarak saat haji. Jadi padahal dia nggak berangkat karena uangnya dipakai untuk membantu yang miskin tadi itu. Aku ingat ketika aku bertemu denganmu di tempat ini dan itu. Jadi jamaah haji ketika bertemu dengan Syekh Abdullah bin Mubarak menceritakan bahwasanya dia bertemu dengan Abdullah bin Mubarak di tempat ini. Ya.
Jadi banyak yang mengaku bertemu dengan beliau di Mekah sana, ya. Mendengar pengakuan itu, Mubarak tercengang, heran, kenapa kok bisa? Padahal dia tidak berangkat haji karena itu, tapi jamaahnya melihat di sana, ya. Sehingga dia mengatakan ini, aku sangat keheranan melihat kejadian itu. Malam harinya aku bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, wahai Abdullah, engkau tidak perlu heran, karena engkau telah menolong keluargaku yang tertimpa musibah tadi itu. Itu kata Nabi dalam mimpinya. Ya. Aku telah berdoa kepada Allah agar menentukan suatu malaikat yang akan berhaji di atas namamu setiap tahun sampai hari kiamat. Ada yang seperti itu. Sekarang engkau boleh memilih mau berhaji atau tidak. Akhirnya dengan kejadian itu, ya, Syekh Abdullah Mubarak ini beliau pejuang, beliau juga ulama dan tambah terkenal dengan kesolehannya tadi itu, ya. Ikhwafillah dirahmati Allah, inilah salah satu bentuk perjuangan dari ulama. Dia tidak hanya berjuang dengan lisannya, dia tidak hanya berjuang dengan tubuhnya, tapi juga beliau berjuang dengan hartanya. Wajah itu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi berjuanglah engkau, ya, bi amwal dengan harta, ya, dan juga dengan jiwa. Itu tuntutan kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita pun kesini termasuk berjuang di jalan Allah, ya. Panjenengan ada yang datang ke sini juga pakai bensin, ya kan? Nah, ada yang mungkin pakai kendaraan ontel, ada yang jalan kaki. Masya Allah, semua itu adalah bentuk perjuangan harta dan jiwa. Dan semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, sehingga tetesan darah kita, tetesan keringat kita itu ditimbang oleh Allah, ya, sebagai amalan yang berat, amalan yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain sekarang ini kita nyelengi semua. Karena kematian itu bisa semakin dekat, kiamat itu semakin dekat. Kalau kita nggak nyelengi dari sekarang, ya amalan kita khawatir sedikit nanti. Dan alhamdulillah panjenengan ada fasilitas di sini agar amalan kita berat. Karena apa? Menuntut ilmu 1 jam itu, ya, itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Ya. Semalam suntuk mulai jam berapa? Habis isya sampai subuh. Kira-kira kita kuat apa enggak? Ya. Ya kurang kuat, ya. Tapi bagus lagi habis majelis taklim di sini, malamnya sholat malam, zikir kepada Allah, apalagi bulan Rajab gini, ya. Kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita kelak sampai Ramadan kelak, ya. Amin. Oke, insyaallah gitu.